Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله. Pemirsa umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kami dapat bertatap muka kembali di hadapan pemirsa Pelita Umat TV. Yang pada malam hari ini, Islamic Slayers Forum kembali menggelar acara diskusi interaktif yang ketiga kalinya. Salawat dan salam tak lupa mari kita panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Karena berkat risalah ajaran Islam yang disampaikannya, umatnya tercerahkan dengan ilmu pengetahuan teknologi yang saat ini kita rasakan sama-sama. Mari kita sebagai umatnya sudah seharusnya meneladani sifat maupun perbuatan mulia yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Dan telah sama-sama kita yakini, kita buktikan bahwa risalah ajaran Islam yang disampaikan pada Rasulullah SAW merupakan ajaran Islam yang memberikan rahmatan lil alamin, atau rahmat dan kebaikan pada seluruh makhluk hidup di alam semesta. Para pemirsa Pelita Umat TV dan para narasumber yang kami muliakan, Sebelum memulai acara forum diskusi kita kali ini, marilah kita awali forum diskusi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Pelita Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam acara diskusi Islamic Slayers Forum pada malam hari ini. Dan juga kepada kawan-kawan panitia acara yang telah mempersiapkan acara forum diskusi kita malam ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu tentang regulasi kebijakan penanganan COVID-19 dengan tema antara harapan dan kenyataan. Wabah COVID-19 sudah hampir berjalan 2 tahun. Tidak sedikit orang-orang yang terpapar dari virus ini. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan juga lansia. Pola penanganan yang diterapkan oleh pemerintah sudah bermacam-macam. Mulai dari lockdown, PSBB, PPKM, terakhir PPKM darurat, dan sekarang PPKM berlevel. Pertanyaannya, dari semua langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, nampaknya belum meredam laju penyebaran virus ini. Orang yang terpapar, yang terdampak tidak dapat dihitung jari lagi. Semua merasakan kesulitan atas wabah ini. Bagaimana rakyat memandang kebijakan penanganan COVID-19 ini yang berlarut-larut? Mari kita temukan jawabannya dan saksikan bersama-sama diskusi hukum dalam Islamic Slayers Forum Korwil DKI Raya ketiga. Sebelum dimulainya acara, adapun rundown acara pada kali ini, yaitu yang pertama akan ada opening speech yang akan disampaikan oleh Bang Ridwan SH selaku Sekretaris LBH Pelita Umat Korwil DKI Raya. Selanjutnya akan ada video trailer yang akan nanti disampaikan oleh tim media. Lalu beranjak kepada narasumber yang pertama, yakni kita mengundang narasumber yang pertama, Dr. Erwin Permana, SPME, dan narasumber yang kedua nanti kita mengundang ada Ustadz
Asy-Syirbuni selaku ulama DKI Raya. Narasumber yang ketiga, kita mengundang narasumber yaitu Bang Panca Putra Kurniawan selaku Ketua LBH Pelita Umat. Yang selanjutnya, pertanyaan dari penonton jika ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya kesimpulan acara ILF dan doa. Baik. Mari kita awali acara diskusi ILF pada malam hari ini dimulai dari opening speech yang akan disampaikan oleh Bang Ridwan Sayyidi SH selaku Sekretaris Umum LBH Pelita Umat. Silakan untuk Bang Ridwan menyampaikan opening speech-nya. Ya, untuk Bang Ridwan, silakan dibuka mic-nya, Bang. Masih di mute, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara malam ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Dinul Islam. Yang saya hormati narasumber kita yaitu yang pertama Dr. Erwin Purwana SPME, dan sama-sama kita hormati juga dari ulama Ustadz Tisna Asy-Syirbuni. Dan yang ketiga yang sama-sama kita hormati selaku Ketua LBH Pelita Umat yaitu Bang Panca Putra Kurniawan SHMSI, dan serta para panitia ILF yang telah membantu suksesnya acara ini, dan yang saya hormati juga rekan-rekan LBH Pelita Umat dan para pemirsa yang menonton acara ILF DKI Raya pada malam hari ini. Tema kita pada malam ini yaitu penanganan COVID-19 antara harapan dan kenyataan. Akhir-akhir ini Indonesia dikhawatirkan telah menjadi epicentrum COVID-19 yang harian mencapai puncaknya, yakni lebih dari 56.000 kasus. Penambahan signifikan data COVID-19 mulai nyata di akhir Juni lalu, terus naik. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menarik rem darurat, diterapkanlah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM darurat sejak 3 Juli hingga diperpanjangnya sampai 2 Agustus 2021 ke level 4. Namun ledakan angka positif COVID-19 ini sangat serius sampai-sampai fasilitas
yang mengerti urusan medis, ya. Dari siapa? Dari lembaga kesehatan. Di Indonesia ada IDI, ya, dunia ada WHO. Gitu. Ya mereka sudah jelas secara konsisten menunjukkan lakukan lockdown. Jadi kebijakan yang tepat itu adalah lockdown. Atau kalau ingin implementasi secara regulasi itu bisa kita menjalankan undang-undang karantina wilayah di mana semua kebutuhan masyarakat Indonesia individunya itu terpenuhi gitu, bahkan hewan ternak mereka juga terpenuhi gitu. Terapkan saja lockdown. Selesai urusan, walaupun hari ini sudah telat ya, tapi telat itu lebih baik dibandingkan dengan masalah ini nggak jelas ujungnya di mana nanti. Kan pakar-pakar dunia menganalisis Indonesia termasuk negara yang paling lama akan keluar dari masa pandemik ini. Tentu kita tidak mau ya menjadi negara yang mengalami nasib yang sedemikian buruk seperti ini. Kita merubah dengan apa? Dengan sudah nggak apa-apa, selama ini mungkin kita sudah keliru gitu ya, tidak ada salahnya kok kita tolak lebih baik, terapkan kepada undang-undang karantina wilayah, lockdown gitu, di semua masyarakat terpenuhi kebutuhan mereka gitu. Kita selesai urusan, paling berapa lama Mas? Ya paling sekitar 1 bulan lakukan lockdown, selesai gitu. Ya, hari ini tadi ada Pak Jokowi menyampaikan kita bahwa negara dunia melakukan lockdown, gitu. Kita nggak bisa melakukan lockdown, ya. Kenapa? Karena PPKM aja udah pada menjerit. Iya, memang masyarakat menjerit. Bagaimana masyarakat nggak menjerit? Oh, mereka di rumah saja, tapi nggak diberikan makan. Ya, yang burung dikandangin, nggak diberikan makan, menjerit kan? Ya, kucing dikandangin, nggak diberikan makan, menjerit. Ya. Masyarakat kalau mereka disuruh di rumah saja, diberikan mereka fasilitas, senang mereka di rumah. Pasti mereka senang gitu. Kenapa? Apa alasan coba? Apa alasan ketika misalnya dibilang bahwa kita tidak bisa melakukan lockdown? Tidak ada alasan sebetulnya jika ada political will ya untuk melakukan itu. Iya, baik Bang. Berarti pada intinya ini sebenarnya untuk menyelesaikan kasus COVID-19 ini penanganannya pun harus yang khusus ya Bang ya. Dan juga ketika kita ingin menginginkan solusi dari pandemi COVID ini yang segera untuk selesai, maka kita harus senantiasa melakukan lockdown. Apa yang juga dikatakan tadi yang disampaikan oleh Abang bahwa WHO itu melakukan penelitian dan cara yang untuk memberhentikan COVID ini adalah dengan cara lockdown masyarakat, dan masyarakat pun juga harus senantiasa diberi kebutuhan setiap hari ya Bang. Ya, baik Bang. Terima kasih banyak Bang Erwin Permana telah bergabung pada diskusi kali ini. Dan untuk selanjutnya sebelum kita lanjut ada pembicaraan yang kedua, mari kita sama-sama menyimak video trailer yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu kebijakan penanganan COVID-19 antara harapan dan kenyataan. Silakan pada tim media untuk memulai videonya. COVID-19, virus dengan suksesnya menghantam dunia dan merubah kehidupan manusia. Virus yang menyakitkan dan mematikan. Tak pandang bulu, semua terkena semua. Sudah bisa dimulai media Sudah. Baik. Lebih-lebih dokter dan tenaga kesehatan, sampai relawan berjibaku berperang melawan virus yang menjadi pandemik ini. Fase kewalahan, segala macam jurus dikeluarkan agar memenangkan pertempuran ini. Musuh yang tidak kelihatan. Disayangkan, virus ini sejak awal tidak dianggap serius. Terlalu percaya diri justru menjadi bumerang. Rakyat juga yang menjadi korban keganasan virus ini. Ditambah lagi segelintir orang-orang yang masih tega mempermainkan uang rakyat di tengah kondisi terpuruk bangsa. Entahlah apakah pengadilan dirasa mampu menghadirkan keadilan untuk rakyat. Ya. Untuk tim media, lumpuh dan tak mampu suara dari trailernya tidak terdengar. Kekuasaan.
Baik. Pemerintah Para pemirsa selayaknya adalah Rahmat TV pihak yang yang paling dirahmati Allah berperan di Subhanahu wa taala. penanggulangan COVID-19 ini. Beranjak lanjut narasumber yang kedua, yaitu kita mengundang narasumber yang kedua datangnya dari pakar hukum. Beliau adalah Bang Panca Putra Kurniawan, SHMSI, selaku Ketua LBH Pelita Umat Perwil DKI Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua ya Bang, keluarga ya Bang. Alhamdulillah. Iya Bang. Baik. Tadi sudah dipaparkan dari statement Bang Erwin Permana bahwasanya lockdown ini harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan solusi penyelesaian masalah COVID-19 ini Bang. Nah, dari tema acara malam hari juga. Yang pertama, bagaimana sih Bang menurut Abang sikap pemerintah dalam menangani COVID-19 ini Bang? Dari pandangan hukum Abang sebagai lawyer. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur alhamdulillah malam ini kita diberikan kesehatan tengah kondisi yang pandemi COVID-19 yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Erwin Permana yang sudah bersedia bergabung bersama kita malam hari ini, juga kepada rekan-rekan kawan-kawan di tim LBH Pelita Umat Perwil DKI Raya sehingga acara ini dapat terlaksana. Insyaallah nanti kita menantikan Ustaz Tisna Syahbuni tadi ya sampaikan, mudah-mudahan dia bisa bergabung, mungkin sedang ada halangan. Ya. Terkait dengan pertanyaan dari Mas tadi, sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam ini, yaitu harapan dan kenyataan dalam penanganan COVID-19, dan juga nyambung apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh narasumber tadi Erwin. Maka kalau dari sisi hukum, jadi saya coba mencari landasan, memberikan landasan hukum dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya sepakat dengan beliau bahwa kita melihat Indonesia ini kan baru, ya. Sudah sejak zaman penjajahan kita ini di Nusantara ini ada ordonansi karantina. Dilanjutkan setelah itu kalau kita melihat sejarahnya dulu. Ada undang-undang karantina laut, ada undang-undang karantina udara. Karena memang dalam kalau kita lihat realita dalam sejarahnya, kondisi pandemi penyakit ini diawali biasanya orang-orang yang datang dari luar dalam satu wilayah. Sehingga pada tahun 2018 kita lihat muncullah undang-undang karantina kesehatan. Dan undang-undang ini dibuat dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, terus kita melihat tadi balik kepada pertanyaan sesuai dengan tema kita. Artinya pilihan sejak awal seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah itu melihat dasar hukum yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam undang-undang karantina kesehatan. Menggaris bawahi tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama Dr. Erwin, benar bahwa secara konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesehatan masyarakat dan juga layanan kesehatan. Ini terkait dengan apa yang kita alami saat ini. Lebih lanjut sebagai turunan. Maka muncullah undang-undang karantina kesehatan yang mana undang-undang ini kan menggantikan undang-undang karantina laut dan karantina udara, hingga sekarang satu undang-undang karantina. Itu ada beberapa pilihan memang yang bisa dipilih oleh pemerintah. Ada karantina wilayah, ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, dan juga ada PSBB. Namun memang kalau kita lihat antara pilihan hari-hari ada kelompok ya kan begitu ya. Dan
kita lihat ya. Jadi kalau tadi kita garis bawahi dari aspek sosial politik yang disampaikan oleh narasumber pertama, itu kita butuh memang orang yang dokter memang ahli medis paham dengan kondisi sekarang. Juga ada pertimbangan ekonomi. Juga di situ memang ada pertimbangan sosial karena kalau kita lihat sekarang, saya lompat sedikit dengan adanya PPKM darurat ini yang terjadi di lapangan itu luar biasa membingungkan gitu ya. Berhari-hari terjadi kemacetan dan itu menimbulkan kerumunan. Nah, kalau kita melihat pengalaman di negara-negara lain tadi, ya, memang ada konsistensi dari negara-negara tersebut mengambil kebijakan. Sementara di kita kebijakan awal yang ada PSBB. Salah satu pertimbangan tadi adalah masalah dana ya di ke arah kebutuhan dana yang besar. Menariknya, kalau sekarang misalnya angka COVID sudah di puluhan ribu ya, sekitar 45.000 per hari di Indonesia dengan angka kematian seribuan orang, ini luar biasa. Karena itu kita berbicara nyawa. Artinya rakyat punya hak untuk terjamin nyawanya, kesehatan ataupun kehidupan. Sementara fakta atau realita berkata betapa banyak nyawa itu yang hilang, yang meninggal dan juga ada di antara warga kita dan itu menjadi korban negara sombong. Nah, pertimbangan diambilnya PSBB bisa jadi karena kondisi keuangan negara. Yang menarik adalah saat ini kalau kita melihat informasi yang beredar di media, dana yang sudah dikeluarkan untuk penanganan COVID sampai dengan saat ini adalah sekitar 1.035 triliun yang telah dihitung oleh BPK. Nah, kenapa tadi menarik ya? Tadi pembicara pertama Bang Erwin sudah mengatakan berapa lama sih kita kalau setelah lockdown begitu. Ya kan hanya sebulan atau 2 bulan. Memang ada efek, ada impact terhadap kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dana. Nah, kita mengutip dari seorang ekonom senior ya, mengatakan bahwa pada saat awal itu adalah di angka 100 sampai 500 triliun yang dibukakan. Sementara saat ini 400-500 itu maksudnya dengan analisa senior ekonom senior tadi itu sampai menyelesaikan lockdown. Nah, kalau misalnya saat ini adalah sekitar 1.000 triliun lebih, faktanya kita tahu sendiri masih terus meningkat. Angka positif dan juga kematian juga masih dikhawatirkan. Nah, inilah maksud apa? Kebijakan awal mengenai penanganan COVID ini harusnya dikembalikan kepada ya kita dari sudut pandang hukum ya. Undang-undang itu kan dibuat tidak barangan ya, tiba-tiba banyak pihak harusnya dijalankan begitu. Kenapa harus buat jalan-jalan lain yang pada akhirnya kalau sekarang ini daerah sendiri mereka bingung untuk mengeluarkan dana itu. Kenapa? Karena pijakan dasar hukumnya mereka khawatir. Iya, kalau misalnya tidak sangkut kasus gitu ya. Kalau misalnya nanti mereka mengeluarkan dengan tapi kalau misalnya nanti tidak ada dasar hukum itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Walaupun kalau kita lihat itu kan pemerintah pusat peraturan pemerintah mengenai penanganan keuangan dalam penanganan jangkauan sampai ke daerah. Jadi kalau kembali lagi pertanyaan sedikit ya garis bawahi adalah pengambilan kebijakan awal yang tidak tepat ya karena ada karantina wilayah PSBB tapi yang diambil adalah PSBB karantina wilayah dengan pertimbangan menghitung segala dampak. Sementara itu Bang Alvin. Iya. Baik Bang. Ya.
tadi Abang menyampaikan bahwa rakyat juga memiliki hak-hak dalam keselamatan nyawanya Bang dari karantina dari COVID-19 ini Bang. Nah, setelah itu pemerintah juga kan regulasi peraturan Bang dan menjalankan adanya vaksinasi yang kita sama-sama sudah jalan juga Bang. Nah, terkait dengan vaksinasi berbayar, ada wacana bahwa vaksinasi itu kedepannya akan berbayar Bang. Bagaimana Bang dalam sudut pandang hukum melihat bahwa vaksinasi ini akan berbayar Bang? Silakan Bang. Jadi begini, kalau kita bicara itu satu regulasi, satu peraturan, satu keputusan itu ada landasan yuridis, filosofis, sosiologis ya. Memang ini serba tanggung. Satu sisi apa namanya? Di satu sisi ada kebutuhan dan tapi di sisi lain anggaran terbatas. Di sisi lainnya ada kelompok masyarakat yang dianggap mampu untuk membayar ya sehingga muncullah wacana lagi ya dibuka pada saat itu vaksin berbayar. Akhirnya setelah timbul diproses ini akhirnya dibatalkan secara ketentuannya peraturannya sudah keluar. Kalau saya tidak salah itu satu orang kita satu vaksin sekali itu berapa 801 juta kalau tidak salah ya. Kita bisa bayangkan gitu. Sampai akhirnya ada kalkulasi ekonomi tidak dapat vaksin berbayar. Nah ini juga apa ya aneh gitu. Di awal tidak terjadi konsisten. Yang kedua juga edukasi yang minim. Tadi kalau menyambung dari apa yang disampaikan oleh Dr. Erwin, edukasi yang minim. Kita nggak siap. Memang kesehatan, undang-undang karantina kesehatan itu sudah mengharuskan ada edukasi. Artinya memberikan penjelasan kepada rakyat dan masyarakat sebelum dilakukannya baik karantina wilayah maupun PSBB misalnya. Nah, tapi kan edukasi menjadi pertanyaan lagi, edukasi seperti apa, penjelasan seperti apa yang cukup harus diberikan kepada masyarakat, termasuk masalah vaksin. Sekarang kalau kita misalnya, sekarang kalau misalnya kita lihat vaksin berbayar, ya. Jadi pertanyaannya, satu sisi secara konstitusi rakyat dijamin sepenuhnya pada pelayanan kesehatan. Di sisi lain, anggaran itu kemanakan? Sementara vaksin itu harus berbayar, kan begitu ya? Dengan benar Bang. Kelompok orang yang bisa masyarakat atau yang mampu. Ya, kelompok masyarakat yang mampu diharapkan membayar. Jadi semacam apa namanya konsep jadi silang seperti itu ya. Padahal jelas ini justru berbahaya. Kenapa? Gap ini kan gap kemiskinan kaya dan miskin ini sudah jauh ya. Semakin jauh lagi dan ini apa? Memang kelihatannya tidak begitu ya silakan yang mampu bayar yang tidak mampu tunggu antrian kan begitu. Seperti misalnya kita mau sekarang harus mengantri lama bahkan tidak dapat ya. Kawan-kawan kita juga mengalami akhirnya tidak ada kuota. Yang mampu silakan bayar. Tapi yang berbahayanya adalah justru konflik sosial yang bisa jadi. Padahal kembali kepada konstitusi ini menjadi kewajiban dari pemerintah dan pemerintah pusat memang bukan menjadi tanggung jawab pusat dan pemerintah daerah bukan. Ya, begitu kurang lebih. Baik Bang. Tadi Abang juga menyampaikan bahwa konsisten belum begitu menjurus kemana arahnya gitu ya Bang. Nah, selanjutnya Bang, berkaitan dengan adanya PSBB yang tadi Abang sampaikan juga, lalu ada PPKM darurat. Namun di sisi lain ada warga asing yang masuk Bang. Sedangkan dalam negara kita ini sedang menjalani PPKM dari pemerintahnya. Bagaimana pandangan Abang dalam menyikapi hal ini Bang? Bahwa di negara-negara kita sedang PPKM, di lain sisi ada warga asing yang masuk. Silakan Bang. Ya sebenarnya ini hal yang kalau tadi mengambil istilah Dr. Erwin political will ya, kemauan politik dari pemerintah. Apa sih susahnya melarang orang masuk dan dia kan individu warga negara asing. Sementara ini kan yang dihadapi negara
kalau kita bicara dalam konteks hukum tata negara itu subjek hukum sempurna adalah karena kedaulatan lah melarang orang dengan dasar kuat yaitu undang-undang dasar konstitusi dan undang-undang karantina yang mana undang-undang itu diputuskan oleh presiden dan DPR. Kok susah gitu melarang atau kekuatan apa yang menyebabkan WNA tidak bisa dicegah, termasuk juga ya varian delta dalam ketika di sana terjadi badai dari varian delta. Jadi sekali lagi kalau saya kita melihat gawe dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang kedaulatan apa yang melarang orang gitu ya. Ini memang harus koreksi gitu. Ya, baik bang. Berarti pada intinya bahwa pemerintah harus senantiasa konsisten dalam menangani COVID-19 ini, terutama dari warga asing yang tadi abang sampaikan masuk. Apa susahnya gitu ya bang? Melarang warga asing masuk ke negara kita. Terima kasih bang. Hari ini sudah senantiasa bergabung dalam diskusi ILM pada malam ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang dan senantiasa bertemu kembali. Itu juga Dr. Ewin. Terima kasih banyak Dr. Ewin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir Ustaz Isna Asyibuni yang tadinya sedang ada urusan. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita mengundang salah satu narasumber juga yaitu Ustaz Isna Asyibuni. Beliau salah satu tokoh ulama DKI Raya yang insyaallah pada hari ini akan senantiasa berdiskusi pada kita semua. Ya. Baik Ustaz. Tadi sudah dibahas berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh Dr. Edwin bahwa senantiasa pandemi COVID-19 ini ketika ingin selesai dalam kasus ini maka kita harus senantiasa menjalani aturan yang disampaikan oleh WHO yaitu lockdown. Di samping itu juga harus ada regulasi dari pemerintah senantiasa memberikan kebutuhan yang kebutuhan hidup dalam rumahnya untuk melanjutkan kehidupannya. Gitu juga tadi dari Bang Panca bahwa rakyat pun juga memiliki hak untuk keselamatan jiwanya dalam kasus ini, Bang. Dari Ustaz sendiri, bagaimana pandangan Ustaz dalam kasus COVID-19 ini? Apakah ada di salah satu khalifah kita dan bagaimana tanggung jawab khalifah itu pada rakyatnya? Begitu silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dalam sejarah wabah seperti ini itu pernah terjadi pada masa Umar Khattab, Khalifah Umar Khattab yang dikenal dengan Amwas. Jadi sebutan Amwas ini berasal dari salah satu kampung di Palestina, sehingga kemudian disebut dengan Ta'un Amwas. Salah satu ulama Yordan atau Bifalin menyatakan bahwa wabah atau Ta'un yang terjadi pada Umar dari sisi penularannya sama dengan COVID yang terjadi di sana, sehingga bisa dikatakan wabah COVID yang terjadi di sini ini sama dengan COVID. Ini menurut salah satu ulama Yordan, sehingga bisa dikatakan bisa diambil kaidah al-ibrah bi umumil hazila fi khususis sabab. Jadi kita ingin mengambil pelajaran dari pada masa Khalifah Umar itu bukan dari sisi kekhususan, bukan dari sisi kekhususan sebabnya. Ta'un itu terjadi pada masa Umar, tapi juga bisa kita
kita ambil secara general pada masa ini pada saat kita mendapatkan COVID sekarang. Jadi terjadi pada masa Umar di mana saat itu terjadi di Syam, di mana wilayah Syam kan ada Palestina sekarang ya, ada Yordan, kemudian Suriah seperti itu. Nah, pada saat itu kalau kita lihat dalam sejarah ada dua kebijakan Sayyidina Umar yang paling mencolok ya. Yang pertama adalah beliau melarang untuk orang-orang yang berada di luar Syam untuk masuk ke sana. Itu bahasa sekarang itu karantina wilayah gitu ya. Karantina wilayah atau lockdown seperti itu. Iya. Jadi pada saat Umar memutuskan itu ya, untuk karantina wilayah itu, kemudian Abdurrahman bin Auf datang menyampaikan, saya pernah mendengar Nabi mengatakan ya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Jangan kalian masuk wilayah itu. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, kalau kamu kepatan wabah itu, kata Nabi, maka jangan kamu lari dari situ. Jangan kamu keluar dari situ. Sehingga disitulah Umar merasa kebijakan yang diambil dari musyawarah antara sahabat itu mendapatkan legalitas dari yang hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga tidak ada meragukan kesahihannya. Ini kebijakan yang pertama ya. Jadi karantina wilayah. Yang kedua, kalau lihat saat itu Umar meminta kepada Ubaidah al-Jarrah sebagai gubernur di Syam saat itu untuk memindahkan kaum muslimin yang wabah itu ke tempat yang lebih sehat. Karena Umar memandang posisi Abu Ubaidah saat itu yang sedang berada di situ itu tempat yang kurang sehat karena itu awalnya itu tempat rawa gitu. Jadi diperintahkan Umar pindah ke sebuah daerah namanya Jalbiyah yang itu tempatnya lebih sehat, sehingga mereka dari orang-orang yang kena wabah lebih cepat sembuhnya seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ya, pada masa itu di saat terjadi pandemi atau wabah atau amwas pada masa itu. Itu Baik. Menyampaikan bahwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga pernah terjadi yaitu penyakit taun ya di kota Syam. Nah, salah satu kebijakannya itu karantina wilayah sama dengan pandangan dari Bang Erwin dan juga Bang Pancana bersama kita juga. Nah, berkaitan dengan itu pandemi COVID-19 ya, apakah Islam itu memiliki solusi dalam menyelesaikan wabah COVID-19 ini? Ya, baik. Kalau kita melihat tadi, di mana masa Khulafaur Rasyidin ya, di mana para Khulafaur Rasyidin ini juga menjadi bagian dari yang kita ikuti karena mereka mendapatkan irsyad. Ya. Jadi yang pertama tadi kita lihat berarti solusinya kalau terjadi pandemi seperti itu melakukan karantina wilayah. Cara ya, mendapatkan kabar ada sebuah wabah di negara tertentu atau wilayah tertentu, maka harusnya dia melakukan karantina wilayah. Nanti negaranya itu menutup masuknya orang-orang asing sampai wabah itu selesai seperti itu ya. Khususnya orang-orang asing yang dari sumber wabah. Tapi kalau wabah itu sudah menyebar kemana-mana ya berarti semua orang asing bahkan warga negara Indonesia kalau dari luar negeri ya, itu harus dia dikarantina dulu, nggak bisa main masuk seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua, pada saat dikarantina, kalau sejak awal saja misalkan di sebuah negara ya, saya tidak perlu menyebut negara apa lah gitu ya. Kalau misalkan di sebuah negara itu sejak awal sudah mengeluarkan kebijakan ketat di karantina wilayah, tidak abai, tidak memudahkan orang asing itu masuk, saya rasa
penyakit itu tidak mudah menular. Iya. Tapi karena kemudian membiarkan orang asing itu masuk, ya, udah paham itu akan punya resiko. Ya. Nah ini yang kemudian menyebabkan ya akhirnya penyakit itu masuk gitu kan, dan menyebar juga di negara tersebut gitu, seperti itu ya, jadi gitu. Nah kemudian bagaimana kalau sudah masuk penyakit itu, ya berarti kemudian kita harus melakukan riayah, bahwa dalam Islam itu yang disebut aktivitas politik, aktivitas siasa itu adalah riayatu su'unil ummah dakhiliyan wa kharijiyan. Jadi politik itu adalah mengurusi urusan umat di dalam maupun di luar negeri, seperti itu. Maka kalau wabah itu sudah terjadi, maka penguasa itu fokus melakukan riayah kepada umatnya. Ini sudah terjadi wabah, sebisa mungkin memang harusnya dibedakan mana yang sakit, mana yang sehat gitu. Yang sakit dikarantina, ya dikarantina apakah di rumah sakit dan berbagai fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang dia sehat itu dia dimudahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Maka di sini pada saat meriayah umat, meriayah rakyat, seperti kapitalis. Jadi hitung-hitungan untung rugi gitu ya. Misalkan tadi ingin mengetahui mana yang sehat, mana yang sakit. Itu gimana caranya? Oh, itu harus pakai tes PCR misalkan. Iya. Oh, itu harus pakai paling nggak tes antigen. Iya. Iya. Halo, Ustaz. Suaranya terputus, Ustaz. Negara itu jangan sampai rakyat gitu ya. Nah, kita tuh jangan kayak supaya balik modal kan gitu ya. Udah beli tes PCR. Mikirnya apa? Itu kan alatnya mahal gitu ya. Sehingga kemudian Iya. PCR itu bisa 2 juta ya. Sekarang kita bisa melihat masih ada yang 1 juta lebih, semurah-murahnya mungkin ya 750.000 tes PCR. Itu cukup mahal buat rakyat seperti itu. Seharusnya memang sejak awal yang sakit ya, jelas-jelas sakit, dia ada gejala misalkan jelas, segera dikarantina. Rakyat juga gitu supaya jelas mana yang sakit, mana yang sehat. Kalau perlu harus dites semua gitu. Jangan berpikir untung rugi. Nah di saat misalkan penguasa itu mikirnya untung rugi, harus bayar. Ini kan kita udah beli alatnya gini-gini ya, repot gitu. Maka tadi selain tadi dilakukan karantina wilayah yang pertama, yang kedua harus di tracing ya, mana yang sehat, mana yang sakit ya. Sehingga yang sehat dia tetap bisa ibadah, dia tetap bisa sholat Jumat dan sebagainya. Yang sakit diurusi sakitnya kan gitu. Kemudian yang ketiga, pada saat misalkan kemudian diambil kebijakan karantina wilayah di dalam negeri, berarti penguasa harus memastikan rakyat ini terpenuhi kebutuhan pokoknya. Nah kebetulan kebutuhan pokok dalam Islam ya, dengan kebutuhan pokok secara universal ini sama, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ya mungkin kalau sekarang paling urgen tuh pangan gitu ya, seperti itu. Nah maka negara ini harus fokus untuk memastikan rakyat itu makan, dan tidak boleh tadi berpikir untung rugi sebagaimana kapitalis gitu ya. Dan harus fokus, maksudnya harus fokus seperti apa? Dalam kitab Al-Amwal ya, Lil Alamah Syekh Abdul Qadim Zalum itu digambarkan. Jadi pada saat misalkan umat atau rakyat itu sedang butuh makan ya, banyak orang miskin, apalagi pandemi seperti ini, maka seharusnya negara fokus ya untuk mengurusi kebutuhan pokok. Jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya sekunder. Di situ dicontohkan ya, sampai dicontohkan, bayangkan di kitab Al-Amwal itu. Dicontohkan misalkan membangun jalan sekunder. Nah, gitu. Ya. Misalkan nih ya, ini misal ya. Ini misal ya, misalkan ada di sebuah negara tetap ingin membangun kereta cepat Jakarta Bandung misalkan ya, pada saat pandemi masih pengen membangun itu, atau dia ingin membangun ibu kota baru ya. Padahal sekarang rakyat itu sudah butuh makan gitu ya.
Jadi harusnya yang Iya, benar, Pak. sekunder itu ya ditampilkan dulu gitu. Sampai di dalam kitab Al-Amal itu digambarkan kalau memang rakyat Iya. itu masih bisa jalan ke sebuah daerah itu dengan jalan yang utama yang sudah ada, nggak perlu dulu mikirin jalan sekunder, selamatkan dulu rakyat. Begitu, harus seperti itu. Ya, baik Bang. Jadi seperti itu. Berarti senantiasa bahwa Begitu. negara itu harus meriayah atau mengurusi urusan umat ya Ustaz. Berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, sandang dan pangan, negara harus lebih fokus dalam mengurusi urusan atau kebutuhan yang rakyat butuhkan ya Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih telah bergabung bersama kami di LF pada hari ini. Baik, untuk melanjut acara selanjutnya, sebelum kita melakukan tanya jawab dari penonton, karena tadi ada gangguan sinyal, mungkin untuk tim media bisa memutar kembali trailer yang tadi sempat terputus. Ya, sebentar, bisa. Bet. COVID-19, virus ini dengan suksesnya menghantam dunia dan merubah kehidupan manusia. Virus yang halo? mematikan dan mematikan. Bagaimana? Pandang bulu, semua terkena Suaranya virus tidak corona, terdengar, Bang. membuat sibuk pejabat-pejabat masing-masing negara. Lebih-lebih dokter dan tenaga kesehatan, sampai relawan berjibaku berperang melawan virus yang menjadi pandemi ini. Vaskes, kewalahan, segala macam jurus dikeluarkan agar menangkan pertempuran ini, musuh yang tidak kelihatan. Disayangkan virus ini sejak awal tidak dianggap serius. Terlalu percaya diri justru menjadi bumerang. Rakyat juga yang menjadi korban keganasan virus ini. Ditambah lagi segelintir orang-orang yang masih tega mempermainkan uang rakyat di tengah kondisi terpuruk bangsa. Entahlah apakah pengadilan dirasa mampu menghadirkan keadilan untuk rakyat. Di saat rakyat lumpuh dan tak mampu berbuat banyak menghadapi kekuasaan. Pemerintah selayaknya adalah pihak yang paling berperan di tengah pandemi COVID-19 ini. Segala perangkat negara melekat padanya. Kekuasaan, kewenangan, anggaran, aparat, kebijakan, fasilitas, bahkan senjata ada di genggamannya. Apa yang ditikuskannya menjadi taruhan bagi ratusan juta nyawa-nyawa manusia di negeri ini, rakyat Indonesia. Lihatlah kebijakan anggaran, PSBB, PPKM, dan seterusnya. Patut dipertanyakan, kenapa harus membingungkan rakyat? Ditambah lagi tidak jelas jaminan hidup bagi rakyat. Di saat yang sama rakyat dipaksa tetap di rumah, sementara perut melintir kelaparan. Bendera putih dikibarkan, ya, rakyat menyerah. Keadaan ini sangat sulit sekali. Bangkrut dan PHK terjadi di mana-mana. Lalu bagaimana sebenarnya rakyat menilai kebijakan penanganan pandemi selama ini? Apa harapan dan kenyataan yang dihadapi rakyat? Mari sisipkan bersama dalam diskusi hukum Islamic Lawyers Forum malam ini.
kita saksikan bersama-sama video trailer yang disampaikan oleh tim media. Baik, menginjak ke selanjutnya, di sini telah bergabung pula Bang Sundarai, yaitu salah satu mahasiswa yang sekarang pada saat ini sedang menjalani proses perkuliahan. Bagaimana Bang Sundarai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Sundarai? Terdengar? Ya, baik. Pemirsa Pelita Umat TV yang Allah muliakan, karena selanjutnya, mengincar selanjutnya, yaitu bahwasannya tadi telah disampaikan dari beberapa narasumber berkaitan dengan COVID-19 ini, bahwa penanganan COVID-19 diperlukan tenaga medis yang khusus, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Erwin Permana, bahwa dan lockdown menjadi solusi dalam penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Dari masyarakat juga perlu kerjasama dalam menyelesaikan kasus COVID-19 ini. Di samping itu, rakyat juga mempunyai hak dan keselamatan nyawa. Di samping itu pula, pengambilan kebijakan awal yang seharusnya karantina wilayah, justru pemerintah mengambil PSBB, yang dimana PSBB tersebut tidak ada konsistensi dalam pemerintah. Setelah itu ada pula penanganan COVID-19 ini dengan adanya PPKM. Di lain sisi, bahwasannya PPKM dijalankan tetapi rakyat menderita kelaparan dan lain sebagainya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa kembali dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada salah satu penyakit taun di masanya. Lalu kebijakan Umar bin Khattab yang sangat mencolok sampai sekarang kita teringat, yaitu yang pertama adalah karantina wilayah. Kembali lagi karantina wilayah, solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua, memindahkan orang yang sehat ke tempat yang aman. Nah, dalam kasus ini COVID-19 senantiasa pemerintah harus lebih tegas dan konsisten dalam menangani kasus COVID-19 ini. Jika pemerintah ingin melakukan regulasi, maka senantiasa pemerintah juga melakukan riayah atau mengurusi urusan umat, mulai dari kebutuhan pokok masyarakat, sandang, pangan, dan negara harus lebih fokus dalam menanganinya. Ya, di ujung acara diskusi malam hari ini, tadi kita telah mendengarkan pendapat para narasumber yang kita undang pada hari ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pandangan kita tetap ikhlas menghadapi COVID-19 ini dan terus menjaga protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Saya ucapkan terima kasih banyak pada para narasumber dan tokoh agama atas waktunya yang telah hadir di kesempatan diskusi malam hari ini. Bang Erwin, Ustadz Tishna Asirbuni, dan tak lupa juga Bang Panca Putra Kurniawan. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara e-live selanjutnya. Dan tak pula saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Pelita Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah menyimak acara diskusi pada malam hari ini. Dan jangan lupa para pemirsa yang tidak mau tertinggal acara terupdate kita ke depannya, silakan bisa subscribe channel YouTube kita Pelita Umat TV dan follow Instagram kita Pelita Umat TV. Saya Muhammad Alvin Adam selaku host pada diskusi e-live malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata datangnya dari saya dan kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit dan kita tutup bersama-sama acara diskusi e-live pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.